Lah, kalau kok tiba-tiba kok ada orang nggak datang kan bisa jadi ramai kan itu. Berapa waktu terinspirasi oleh pesantren tetangga saya, jadi pesantren Fadlul Minallah. Visi misi kita itu malah itu. Pertama malah itu penting, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Okay. Kita punya acara namanya CLBK. CLBK. Iya. Cinta lama bersemi kembali ya, Pak. Itu kalau jenengan. Tapi jenengan nggak usah banyak musiknya ya. Nanti kan jenengan kan masih belajaran. Jireng gitu nanti terus langsung saya ada dasar apa maunya? F. G. Acaranya yang kedua itu namanya Intim. Wah, ini lagi namanya wes anak-anak kulik, Pak. JUST MEND. Jaat siyah. Oh ya. Mi ngatemin. Oh. Dan ND-nya itu saya di derajat. Oh, gitu ya. Itu. Intim. Ini dia tamu istimewa. Berapa waktu terinspirasi oleh pesantren tetangga saya, jadi pesantren Fadlul Minallah. Pesantrennya ya di kampung. Ya, rumah saya kan kampung itu. Tapi di sana itu salah satunya channel YouTube-nya itu jalan bagus, bahkan punya podcast, podcast yang tidak banyak pesantren yang punya gitu, kecuali pesantren-pesantren yang modern. Nah, pesantren desa itu jarang sekali yang punya, dan Fadlul Minallah itu aktif, kontennya ada terus, ada programnya, dan saya pikir ini layak untuk saya bersama jenengan untuk lihat-lihat aja. Saya kan gitu toh. Kita kan nggak pernah kepikiran ke suatu, pokoknya lihat aja Pak Derajat kan gitu. Pokoknya nonton gitu. Ya itu akhirnya kita Kang Senan waktu itu saya minta izin kepada pengasuhnya itu Pak Gus Faiz untuk kita ya sowan lah untuk berkunjung melihat studio podcastnya. Terus itu waktu itu kita kasih nomor HP-nya Mas Ibnu Haris untuk Kang Senan dan itu. Yang bertanggung jawab di sana ya. Iya itu. Waktu itu hari Jumat ya Pak. Iya betul. Iya itu hari Jumat. Terus waktu itu ketika kita datang ke sana, terus terang kalau saya ya saya kaget. Kalau jenengan gimana itu? Sama Pak. Itu saya setelah Pak Ato lihat YouTube juga, saya lihat sosmednya Fadlul Minallah itu keren sekali nih, pesantren modern. Terus setelah sampai sana itu yang kaget pertama itu ternyata alatnya itu sederhana semua, tempatnya sederhana semua. Padahal bayangan saya dari sini wah abot iki abot. Sampai sana cuma sederhana, ruangan sederhana bisa sebagus itu. Lah itu Pak yang kemarin membuat saya pribadi itu langsung iso gitu loh Pak. Aku nggak tahu mungkin Pak Ato seperti apa ya itu. Saya sama, jadi saya datang itu kaget, hanya kaget. Yang sederhana, unik ya, yang unik sederhana kan gitu. Nah, seperti itu. Terus ketika itu langsung kita sama Mas Haris sudah dijelaskan banyak macam terkait dengan ruangan ya kan, terkait dengan fasilitas sama saja. Kalau jenengan mah langsung ke teknis itu, ke teknis ke apa itu aplikasinya. Terus waktu itu kan kalau saya kan kepada barang-barangnya ya. Nah itu ketika tanya alatnya itu ini soundcardnya harganya berapa, gitu. Terus itu apa headset jujur itu berapa, wah. Tapi saya prinsip yang penting kalau saya kita sebagai pelaku awal atau mungkin utama untuk yang awal, kita itu semangat apa enggak. Ketika saya melihat jenengan itu semangat, ya saya juga semangat kan gitu. Hanya kita saling menyemangati ya. Di situ saya yakin nanti pasti ada jalannya, saya kan gitu waktu itu. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Ibnu Haris, Gus Faiz ya. Iya, Gus Faiz sama Mas Ibnu Haris sama tadi mejanya bagus udah bagus itu. Ya unik, bagus mejanya unik. Bagus itu. Tapi podcastnya memang hebat. Keren kalau kontennya saya akui keren. Dari audionya, video visualnya keren semua. Ya Pak Ato, kita langsung masuk ke tadi program Matsa Debat TV itu kan tentunya punya visi dan misi di sini. Kalau dari Pak Ato sendiri, harapan atau yang sudah disiapkan untuk Matsa Debat TV itu kedepannya apa, biar pemirsa atau teman-teman juga nanti tidak rugi dalam subscribe atau follow medsos kita. Ya. Saya pikir kalau Pak Derajat bilang visi atau misi ya bagus itu yang pikiran
Makan kita mah belum kepikiran. Agak sedikit gitu. Nah, mungkin malah belum kepikiran kan? Ya. Jadi kalau saya pikirkan visi misi kita itu malah itu. Pertama malah itu penting, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, iya itu. Siapa yang dicerdaskan kehidupan bangsa itu siapa? Ya kita, saya, ya jenengan, ya teman-teman, ya mereka dan kita, pokoknya Indonesia, MTS 8, mau sampai ke dunia, masyarakat dunia harus harapannya, visinya podcast kita atau channel YouTube kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu. Padahal kita belum kebayang ya Pak. Program apa yang disiapkan Pak? Iya kan ya, terus itu kita udah bikin kemarin seperti kita bikin, wah besok jenengan kan Pak bagus ini kalau kita ganti menjadi Matsa Debat TV ya jenengan gitu. Berarti harus ada programnya Pak ya. Masuk TV terus nanti setelannya nggak ada programnya, nama programnya beneran gitu. Akhirnya terus ya kemarin kita saling berpikir masing-masing tuh waktu itu, terus akhirnya besok kita temukan pikiran kita masing-masing ke dalam sebuah konsep kan gitu. Akhirnya Mas Debat TV arahnya nanti tentu ada banyak program yang itu melibatkan guru, pegawai, siswa sebagai sasaran kita tentu ya. Tapi untuk yang awal, langkah awal Mas Debat TV kepada guru karyawan dulu itu. Karena kalau guru karyawan sudah terlatih, nanti untuk mengajak siswa itu lebih mudah, sudah punya bayangan. Nah, terkait dengan acara-acara dari Mas Debat TV itu yang pertama ya ini. Yang pertama kita punya acara namanya CLBK. CLBK. Iya. Cinta lama bersemi kembali ya Pak. Itu kalau jenengan. Oh, ini jangan nanti enggak. Ada yang marah nanti. Iya, tapi ada enggak pengalaman CLBK ya? Oh enggak saya. Oh, enggak ya. Kalau saya di sini. Kalau saya pengen, tapi saya mah pengalaman saya selalu move on. Soalnya terus pengalaman saya pengennya CLBK, enggak ada yang diajak CLBK aja ya, akhirnya pengen move on aja gitu. Jadi CLBK itu singkatan Pak, tapi bukan Cinta Lama Bersemi Kembali, bukan, tapi coverin lagu Buat Kamu. Tapi nggak tahu besok pakai Buat Kamu itu ya. Buat kamu. Kamunya untuk siapa? Seluruh pemirsa. Iya, jangan buat kamu yang itu, jangan, yang itu jangan gitu. Pokoknya untuk semua itu. Seperti itu. Itu nanti acara CLBK itu konsepnya karena coverin lagu Buat Kamu, tentu di dalamnya pasti ada musiknya. Musik itu tergantung nanti konsepnya seperti apa, karena penanggung jawab program itu nanti kita minta Bu Juwita Sekar Pratiwi yang memang hobi dan mampu di bidang musik. Nanti pasti ada musiknya, tergantung nanti apakah nanti bisa kadang covering lagu full atau mungkin kombinasi covering lagu sekaligus mungkin bedah musik. Bedah musik itu nanti bisa dari sisi apa? Jadi bedah musik kadang musiknya itu lagunya sifatnya kayak umum, ketika dibedah oleh Pak Min namanya yang guru fikih dan sufi, itu mungkin bisa artinya beda. Ketika dibedah oleh kita yang hanya memikirkan duniawi, kan gitu. Ya terus nanti kita tentu mungkin bisa jadi menghadirkan dari luar maupun dari dalam siapapun yang bisa klik dengan tema itu atau apa yang akan kita usung terkait dengan lagunya apa. Itu tentu lagunya macam-macam, dari yang mungkin lagu lama, lagu baru, milenial kan gitu, termasuk nanti mungkin dari lagu Jawa, Indonesia Barat, mungkin sinden dan lain sebagainya, mungkin bisa itu. Kalau lagu Jawa apa Pak jenengan yang bisa? Jawa campur sari nanti Pak. Oh gitu ya. Nek saya ada itu namanya, tapi saya malu ya nyanyi. Api suaraku api ya. Saya gitar. Ada ya, lagu Indonesia jenengan jreng gitu aja itu coba. Apa Pak? Tapi bukan Jawa ini. Jenengan nyanyi lagu apa ini? Ini lagu Indonesia. Ini lagu saya sama istri saya. Tapi jangan nggak usah banyak musiknya ya. Nanti kan masih belajaran. Jreng gitu nanti terus langsung saya nyanyi. Pakai dasar apa maunya?
Gitu ya. Oh gitu ya. Sebentar lagunya. Ya, ayo. Separuh jiwaku. Cukup Pak. Pergi. Besok aja. Itu ya. Terus itu ya salah ya kan? Salah Pak. Kayak itu kayak kacau nanti. Udah itu berarti. Nah itu gini nih itu separuh jiwaku pergi, harusnya gitu ya. yang terakhir kan harus sesuaikan umur. Iya. Waduh. Oke, nanti benar-benar. Iya. Jangan Pak Atok berarti. Iya, jangan saya. Nanti malah penonton bubar semua. Ya, oke. Itu lagu untuk yang apa? Acara CLBK. CLBK itu nanti. Tapi nanti Bu Juwita juga kita undang dulu dong, Pak. Apa visinya juga kita harus. Pokoknya nanti ada apa ya? Tayangan khusus bersama para PJ PJ. Nanti Bu Juwita harus rencananya seperti apa dibocorin lah sama teman-teman kan gitu. Iya nanti. Ada lagi Pak? Acaranya? Iya. Acaranya ada. Banyak ini. Ini tugas banyak ini. Iya. Acaranya yang kedua itu namanya Intim. Wah ini lagi namanya wes anak-anak. Tapi acara intim itu. Acara intim itu bukan intim yang intim tanda kutip negatif ya. Negatif. Intim ini acaranya ada kepanjangannya. Ini dia tamu istimewa. Istimewa sekali. Dari intim ini dia tamu istimewa. Ada kata kunci. Dua itu. Satu tamu istimewa. Mereka yang ada di sini mereka orang-orang yang istimewa. Bukan berarti yang tidak diundang nggak istimewa. Tapi tamu istimewa karena harapan kita dari beliau-beliau kita akan mengambil pelajaran positif terkait itu. Terus ada kata kunci yang kedua yaitu intim. Artinya kata intim itu lebih kepada keakraban. Jadi ngobrol santai. Lebih dekat. Intimnya maksudnya di situ ya. Iya. Bukan aneh-aneh ya. Enggak aneh-aneh. Iya. Baik teman-teman. Itu Pak Atok sudah menjelaskan 2 program itu cukup dulu kayaknya Pak. Bukan saya banyak. Ada lagi mau? Ada. Tapi ini kan kita berdua. Masa yang kalau kan katanya orang gilanya 2. Kalau yang satu ngomong nanti yang gila 1. Hanya harus 2 ini. Jadi sekarang masih ada 2 program lagi. Yaitu pengennya ada 2 lagi gitu ya. Ada 2 lagi. Ya ini sekarang kesempatannya tak kasih kenjenengan aja. Nanti saya ngomong banyak kan nanti honornya kan tergantung banyaknya ngomongnya. Nanti jomplang itu. Ini teman-teman program ketiga. Diketahui ini dua-duanya host, dua-duanya narasumber. Nggak ada yang ini ya. Oke. Kemarin untuk program selanjutnya itu sebenarnya itu hanya iseng-iseng kemarin ngobrol dengan Pak Atok. Kita hanya kan ada 3 CPNS baru seperti yang diceritakan Pak Atok tadi. Terus saya tanya, Pak ada nggak kita dikasih ruang untuk berekspresi 3 CPNS seperti itu kemarin. Terus ekspresinya bentuk ruangnya seperti apa? Ya kita mau manfaatkan podcast saja untuk seru-seruan, untuk mengomentari atau beropini tentang ya sesuatu yang viral, kekinian dan lain sebagainya. Terus acaranya apa kuwi? Saya hanya terpikiran waktu itu ya hanya berpikir, hanya menengahkan pendapat. Terus saya akhirnya menemukan usul kepada Pak Atok kemarin kan Just Mind gitu loh. Program Just Mind Pak. Just itu kan kalau bahasa Inggris just itu hanya mind itu kan pikiran. Itu hanya use berpendapat toh, hanya berpikir. Bukan kan ketika Jasmine waktu itu nyindir saya bukan toh? Bukan. Ketika karena saya KTU, maksudnya pengen ketika jenengan pengen dibelikan jas gitu bukan ya. Pakai jas, belum pernah pakai jas juga. Itu Jasmine. Oke, kita hanya bertiga, tidak usah ada bintang tamu, tidak usah ada konsep, sepenting ada yang viral apa, seumpamanya coret-coret. Yus kita ngobrol bertiga di situ mengutarakan ide, pikiran, pendapat dengan karakter kita masing-masing. Ada Pak Ngatemin, ada Bu Jaat dan ada saya sendiri. Jadi just mind, hanya berpikirlah gitu, hanya berpendapat. Tapi just mind itu juga ada singkatannya ternyata Pak. Apa? Setelah saya kulik Pak, JUST just Jaat Siah. Oh ya. Mi Ngatemin. Dan ND-nya itu saya di derajat. Oh gitu ya. Dan itu belum di ACC ini teman-teman, tapi mudah-mudahan nanti di ACC ini. Saya kira bagus itu. Bagus Mas saya
kan di luar apa ya pikiran kita secara umum. Bagus itu Pak. Ya. Artinya dari sisi nama Jasmine bagus, ditambah ada singkatannya, terus apa ya arti dari Jasmine itu. Oke. Sudah pokoknya sekarang yang satunya acaranya Jasmine. Oke, oh ya digedok di sini. Oh, Makasih ya, teman-teman. iya. Makasih Pak Ato. Berarti kita difasilitasi ini nanti Pak Ngatemin sama Bu Jaat akan saya kabari. Mungkin contoh tema, contoh kalau ngomong bebas contoh tema apa? Contoh mamanya biar kita punya bayangan lah. Paling gini, contoh gambarannya itu kita menyoroti kelulusan. Iya. Kelulusan yang coret-coret itu baik apa enggak, atau tradisi apa enggak, atau seperti apa. Dan nanti itu kita ngobrol aja. Enggak tahu nanti obrolannya isinya apa. Oh gitu. Nah, terus satu lagi yang kemarin diusul dari teman Pak, dari Pak Ngatemin. Beliau juga memberikan usulan bahwa pengen juga mengadakan caranya kayak apa, sesuatu hal yang bersifatnya tausiah atau motivasi gitu. Tapi itu entah nanti konsepnya seperti Jadi apa. kan ya itu memperlihatkan madrasahnya. Iya, sisi dari madrasahnya ada. Kebetulan beliau juga guru fikih. Kebetulan ada itu baru operator di belakang. Oh, kalau yang sebentar. Tadi kalau yang Jasmine itu tadi siapa itu nanti penanggung jawabnya? PJ-nya belum ada. Monggo Pak Ato ada nanti. Juga untuk bisa diundang ke sini juga. Kalau saya karena yang terakhir kan nyebut Pak Men, Pak Amin, mungkin Pak terakhir Pak Men, yang Jasmine nanti Pak Bujaan. Oke, saya jangan usah Pak. Jenengan itu sudah apa ya, spesialis di sound dan video editing. Nanti naik KB aku leng honori rapi nak lah aku ngitung kan, wah ke Pak Derajat terus ini gitu. Ngiri nanti ya. Milih nanti tempat sugih itu Pak Derajat itu. Ya teman-teman, selain tadi itu kita juga perlu sampaikan juga mungkin Pak Ato kelas unggulan dan kelas wajib yang ada di MTS kita ini. Oh iya. Jadi kita mulai tahun pelajaran yang akan datang bahwa sebenarnya di bulan Agustus kemarin kita sudah mendapatkan istilahnya legalisasi atau keputusan oleh dari Kanwil Kemenak DIY, kita menjadi madrasah unggulan di bidang keterampilan dan olahraga. Saya olahraga Pak. Wah iya, ini kebetulan sekali ini. Jadi unggulannya olahraga itu komplit. Artinya komplit itu sudah olahraganya itu unggulan, gurunya itu juga unggulan. Jadi teman-teman mungkin biar tahu Pak Derajat ini dulunya pemain sepak bola profesional gitu. Nah, besok olahraganya itu kan guru olahraganya Pak Derajat. Nah, Pak Derajat itu seperti tadi guru mantan main sepak bola yang sudah di nasional. Nanti untuk olahraga yang favorit atau yang diunggulkan di kita voli. Sementara voli itu kita insya Allah nanti salah satu tim pengajarnya selain Pak Derajat nanti ada Mas Leo Sukardi, udah kenal mesti. Udah kenal itu. Itu terkenal sekali di lingkup Jogja dan sekitarnya Kebumen sampai. Pokoknya semesanya wes pokoknya wes profesional teman-teman. Rame-rame sama saya kalau itu. Rame kalau sama saya. Bengok aneh saya. Itu yang olahraga. Terus nanti kalau Mas Leo bisa diundang ke sini dong Pak. Harus itu Mas Leo harus. Mas Leo nanti kita ngobrol-ngobrol. Mas Leo siap ya diundang ya. Ya itu terus nanti ada untuk yang kejuruan keterampilan. Nah itu fokusnya pada 2 keterampilan, yaitu yang pertama itu otomotif atau bengkel, terus yang kedua itu tata boga. Itu yang bengkel biasanya kan anak laki-laki sukanya ke bengkel, perempuan ke tata boga, tapi enggak harus. Nanti kalau laki-laki sukanya ke tata boga juga enggak apa-apa. Kan banyak chef yang cowok juga Pak. Itu meskipun nanti tentunya sebagai madrasah keterampilan kita arahnya juga menuju ke banyak short course. Nanti kursus singkatnya sudah bagus Bu. Short itu pendek, course itu kursus. Saya paham lah. Berarti Inggris Anda sudah bagus. Alhamdulillah. Nah, itu nanti mungkin juga ada di sela-sela kegiatan yang lain ada short course, itu mungkin ada mungkin bisa batik atau mungkin bisa sablon dan lain sebagainya. Meskipun mebel, itu arahnya di sini kayak mebel juga ini ya juga Pak. Mebel. Ya. Mungkin meskipun enggak segera tapi arahnya menuju ke sana juga.
Oke, baik teman-teman. Banyak sekali tadi yang sudah kita obrolin, mulai dari kisah inspiratifnya Pak Ato, terus program-program yang nanti akan kita bawakan di Masa Debat TV. Mudah-mudahan itu segera terrealisasi ya Pak. Dan tentunya itu edukatif dan inspiratif lah tentunya yang kita harapkan ya. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Ato yang mau disampaikan ke pemirsa. Mungkin pada kesempatan ini closing statement saya bahwa saya berharap bahwa kita sebagai tim podcast selalu pada rel visi kita yang kita sebutkan tadi, bahwa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya juga saya juga mewakili tim podcast juga akan berusaha untuk sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik untuk para pemirsa. Siap Pak Derajat? Siap. Karena mereka yang terbaik yang juga. Terbaik yang terbaik untuk yang terbaik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa sebelum saya akhiri, subscribe dulu dan bunyikan loncengnya, karena kedepannya pasti akan ada konten-konten menarik dari Masa Debat TV yang patut dinantikan, yang isinya pasti edukatif dan inspiratif. Demikian, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Ato atas waktunya untuk bisa berbagi di sini. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol dengan materi yang lain ya. Saya sebagai hostnya jenengan yang tak tanya. Oh gantian, oke. Kita sama-sama host di sini. Yang penting kita juga sama-sama. Karena ada banyak kisah inspiratif dari Pak Derajat yang pada belum tahu gitu loh, pada belum tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri konten hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intim, ini dia tamu istimewa.